Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah berlalu. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam setiap hati kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini sangat luar biasa. Karena Tuhan seperti sedang berkata kepada kita secara pribadi, supaya jangan takut. Artinya, supaya kita jangan takut dengan situasi yang ada di sekitar kita. Jangan takut dengan masa depan kita. Dan jangan takut dengan apapun juga. Dan juga jangan bimbang, artinya, supaya kita jangan bimbang untuk kita percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Sebab Tuhan berkata dan berjanji kepada kita melalui firman-Nya hari ini, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena itu, supaya kita dapat menjadi pribadi yang tidak takut dan tidak bimbang, maka kita harus menyadari, mengerti, dan percaya bahwa identitas kita adalah pemenang. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 mengatakan, "Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi." Identitas kita bukan lagi Yakub yang artinya penipu, egois, dan banyak kekurangan. Tetapi identitas kita adalah Israel yang artinya menang setelah bergumul dengan Tuhan. Kita adalah orang yang sudah dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi, di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru. Identitas kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan semua yang sudah lama sudah berlalu, artinya identitas kita yang lama sudah tidak berlaku lagi. Identitas kita adalah umat pilihan Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 9 mengatakan, "Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau." Identitas kita adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan tidak menolak kita, sebab oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus,
Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita, mengasihi kita, menerima kita apa adanya, menebus kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, dan tidak menolak kita. Ketika kita bangkit, percaya, mengakui, mendeklarasikan, dan menyadari akan identitas kita sebagai pemenang dan umat pilihan Tuhan, maka janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita, bahwa Tuhan akan membuat orang-orang yang bangkit melawan kita akan mendapat malu, dan yang membantah kita akan tidak ada dan binasa. Dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 11 mengatakan, "Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa." Tuhan akan membuat orang-orang yang akan berkelahi dan berperang dengan kita menjadi tidak ada dan hampa. Dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 12 mengatakan, "Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemukan mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa." Tuhan akan memegang tangan kanan kita dan menolong kita. Dalam ayatnya yang ke-13 mengatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Tuhan akan membuat kita menjadi tidak takut kepada apapun juga. Dalam ayatnya yang ke-14 mengatakan, "Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau." Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan akan membuat kita menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar, untuk menghancurkan dan meratakan setiap gunung dan bukit. Dalam ayat 15 mengatakan, "Sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam." Tuhan akan membuat kita menampi dan menyerahkan musuh-musuh kita, sehingga kita bermegah di dalam Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-16 mengatakan, "Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel." Tuhan akan menjawab kita, menjamin kita, dan tidak akan meninggalkan kita. Dalam ayat yang ke-17 mengatakan, "Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka." Tuhan akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan mata air yang membual di tengah tanah yang kering. Ayat yang ke-18 mengatakan, "Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering." Tuhan akan menanam dan membuat segala jenis pohon yang terbaik hidup dan bertumbuh di tanah kita. Dalam ayat yang ke-19 mengatakan, "Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya." Tuhan akan membuat semua orang akan melihat, mengetahui, memperhatikan, dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang telah membuat dan menciptakan semua yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-20 mengatakan, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya.
Untuk itu, kita harus deklarasikan bahwa kita tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita, dan kita tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allah kita, Tuhan yang meneguhkan kita, bahkan Tuhan yang menolong kita, dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kita bersyukur, sebab Tuhanlah yang telah memilih kita, mengasihi kita, tidak menolak kita, dan menjadikan kita sebagai umat pilihan Tuhan dan sebagai pemenang, sehingga semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu takut dan bimbang, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia berjanji untuk meneguhkan, menolong, dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Identitas kita di dalam Tuhan bukan lagi sebagai orang yang lemah atau tidak berharga, melainkan sebagai umat pilihan Tuhan, pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketika kita menyadari dan percaya akan identitas kita di dalam Kristus, maka segala ketakutan dan kebimbangan akan sirna. Tuhan akan membela kita dari mereka yang bangkit melawan kita. Dia akan memegang tangan kita dan menuntun kita melewati setiap tantangan hidup. Bahkan di tengah padang gurun kehidupan, Dia akan menyediakan mata air dan membuat kita bertumbuh dalam anugerah-Nya. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan iman yang teguh, mengakui dan mendeklarasikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut dan jangan bimbang, sebab Tuhan ada di pihak kita, dan Dia telah menetapkan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan takut dan jangan bimbang, sebab kita adalah umat pilihan Tuhan, dan kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami malam ini. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, meneguhkan kami, dan menolong kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini.
yang saat ini sedang terbaring karena sakit, mengalami pergumulan masalah, membutuhkan kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, menyembuhkan sakit penyakit mereka, dan memulihkan keadaan umat-umat Tuhan, serta memberkati perekonomian mereka, dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Dan kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.